Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Budi Abdillah dengan NIM 1519102830010. Nah, di sini saya akan memperagakan sebuah video untuk melatih pasien dengan ciri-ciri pasien, yaitu mengalami fraktur setinggi torakal 12 sampai lumbal 4 dengan kelemahan anggota gerak bawah dengan nilai otot 3, dan anggota gerak atas adalah anggota gerak yang normal, atau dengan kata lain nilai otot dari anggota gerak atas sebesar 5. Nah, perlu diketahui pada kondisi pasien yang mengalami fraktur setinggi 12 torakal sampai lumbal 4 itu mengalami beberapa komplikasi, teman-teman. Antara lain kelemahan pada otot abdominal, quadriceps sampai hamstring itu mengalami kelemahan. Bahkan pada kondisi tertentu pasien bisa mengalami gangguan pada ejakulasinya. Nah, untuk lebih lengkapnya disimak saja video berikutnya. Untuk kasus fraktur pada tulang vertebra setinggi 12 torakal sampai 4 lumbal, latihan yang pertama harus dilakukan adalah memposisikan pasien pada posisi half lying sebesar sudutnya sekitar 30 derajat. Nah, setelah diposisikan seperti ini, amati pasien. Jika pasien merasakan nyeri terhadap fraktur yang sudah dilakukan operasi, maka istirahatkan pasien. Nah, jika pasien mampu beradaptasi terhadap nyerinya, lakukan peningkatan sudut terhadap posisi duduk sebesar 60 derajat sampai 90 derajat. Pasien dirasa kuat untuk menopang beban tubuhnya sebesar 30 derajat, maka naikkan derajat duduk sebesar 60 seperti posisi ini, dan terus amati pasien. Apabila pasien merasakan nyeri, lakukan istirahat, dan apabila pasien mampu beradaptasi, maka naikkan lagi dari sudut 60 derajat ke sudut 90 derajat. Nah, untuk melakukan posisi half lying sebesar 90 derajat, untuk pertama kali mungkin pasien sangat merasakan nyeri dikarenakan fraktur yang didapat itu masih belum sembuh. Nah, untuk mengatasinya maka perlu bantuan dari fisioterapis untuk memegang daerah punggung pasien agar posisi pasien tetap dalam posisi 90 derajat. Nah, setelah pasien mampu beradaptasi half lying sampai long sitting sekitar 90 derajat, karena tadi dibantu oleh fisioterapis, maka sekarang yang harus dilakukan oleh pasien adalah melakukan gerakan long sitting secara mandiri. Nah, pada kasus ini dikarenakan anggota gerak atas untuk nilai ototnya normal, maka pasien mampu bergerak dengan dibantu kedua tangan dari pasien. Saat ini saya akan melakukan gerakan long sitting pada Bapak. Gunakan anggota gerak atas tangan Bapak untuk mendorong tubuh Bapak sampai terjadi gerakan long sitting seperti tadi. Pelan-pelan. Nah, pada saat posisi ini usahakan kedua tangan pasien tetap menyangga agar tidak merasakan nyeri yang berlebih. Selanjutnya ajari pasien untuk duduk dari gerakan set lying. Nah, langkah yang pertama, posisikan satu tungkai pasien dalam keadaan fleksi seperti ini, dan satu tungkai lagi fleksi. Nah, dan minta pasien untuk menggerakkan set lying dengan bantuan salah satu dari tangan pasien dan dibantu juga dari fisioterapisnya. Contohnya seperti ini. Permisi Bapak.
bergerak 1, 2, 3. Selanjutnya sama yang harus dilakukan adalah mengajari pasien untuk bergerak ke posisi duduk, dimulai dari posisi set lying. Nah, gerakannya sama seperti gerakan tadi, satu tungkai fleksi dan satu tungkai lagi fleksi seperti ini, dan digerakkan secara mandiri oleh pasien dengan bantuan salah satu tangan dari pasien. Gerakan seperti tadi, Pak. Nah, setelah dalam posisi seperti ini, satu tungkai pasien dilandaikan di atas bed seperti ini. Nah, satu tungkai nantinya ketika saya membantu Bapak untuk dalam posisi duduk, jatuhkan tungkai ini ke lantai. Oke. Selanjutnya minta pasien untuk mendorong tubuhnya dengan salah satu tangannya dengan dibantu oleh fisioterapis. Posisinya seperti ini. Saya hitung ya, Pak. 1, 2, 3. Setelah melakukan gerakan tadi, usahakan tangan pasien tetap menyangga tubuhnya seperti ini. Nah, untuk peralatan atau alat bantu setelah pasien bisa melakukan latihan duduk secara mandiri, setelah itu pastinya akan ditingkatkan lagi kepada fungsi gait atau berjalan. Nah, alat-alatnya yang kita butuhkan itu ada 2. Yang pertama itu kruk dan walker. Nah, kenapa 2 alat itu yang hanya membantu pasien pada kasus tersebut? Dikarenakan pada anggota gerak atas pasien tidak mengalami kelemahan. Nah, di sini hanya anggota gerak bawah yang mengalami kelemahan dengan nilai otot 5, sehingga pasien masih bisa menggerakkan anggota gerak atasnya secara fungsional, secara maksimal. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih.